Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Jadi hari ini siang ini Riko masih berada di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Kalau dilihat, wah ini asik banget ya. Salah satu dataran tinggi di Tegal. Dan Riko mau ketemu dengan salah satu pelaku UMKM. Dan beliau ini gini banget loh, jempolnya dua, nggak cuma satu tapi dua. Karena punya produk yang sudah nasional, dipesan di berbagai daerah, kemudian juga ikut mentoring dari salah satu program TV di Jakarta, dan beliau adalah salah satu anggota dari DSM. Nah, apa itu DSM? Nanti kita tanya langsung ke beliau. Ini cantik, jadi tonton sampai dengan akhir di UMKM Sentral Arta bareng sama Riko. Dan terima kasih untuk PT BPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan. Pokoknya Ramadhan, senajan utang besar. Kita langsung masuk ke dalam ya. Siapa tahu hari ini ada produksi, semoga. Oke Lur, masih di UMKM Sentral Arta, pokoknya Ramandik senajan batang wis wareg lezato. Dan hari ini benar-benar kita akan mencicipi jajanan. Wah, ini kue-kue kekinian yang rasanya memang lezat, punyanya Mbak Olis Cake ya. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, berkah selalu. Dan ini terima kasih loh Mbak, kita udah dibolehin langsung masuk ke dalam apa ini, tempat produksi ya Mbak? Iya, ini tempat produksi dari Olis Cake. Olis Cake ya. Ini khusus untuk pemanggangan, kalau yang kukus di belakang. Yang kukus ada di belakang, berarti ada dua dapur yang digunakan untuk produksi ya. Ini yang untuk khusus cookies ya, yang bentuknya kering-kering. Atau food brownies ya gitu kan, dia dipanggang di oven. Di oven. Nah, di sini juga peralatan dari Mbak Olis sudah cukup lengkap ya, bisa dikatakan lengkap lah untuk teman-teman UMKM ini. Dan ini ada bahan-bahan juga, terus ini beberapa produk yang ada, jadi memang ini repeatnya banter banget. Oke lah, tapi ada beberapa produk ini ternyata dari Mbak Olis ya. Kita panggil berarti Mbak Olis aja ya Mbak ya. Kalau namanya adalah Mbak Holisoh ya, kayak Facebooknya juga Holisoh Suhari ya Mbak ya. Mbak, sejak kapan sih Mbak Olis ini punya apa usaha dari aneka kue atau cookies cake ini Mbak? Kalau untuk dimulainya sendiri itu pada tahun 2019, bulan Juli, tanggal 24. Wih, sampai ingat ya, 24 Juli 2019. Waktu itu produksi pertamanya apa Mbak? Saya waktu pertama produksinya tuh bolu jadul, yang bolu-bolu klasik kayak gitu biasa. Berawal mulai di situ, percobaan gagal 5 kali, terus 6 kalinya berhasil. Akhirnya saya cobain ke tetangga, akhirnya ternyata diterima gitu kan. Jadi duit ya gitu, dijual. Akhirnya dari situ saya belajar lagi dari YouTube. Terus ada pelatihan kayak gitu, saya ikut kursus-kursus kayak gitu. Tapi saya lebih dominan ke YouTube sih, sama grup-grup kayak baking Indonesia yang di Facebook itu kan banyak. Dari situ saya banyak belajar. Akhirnya saya sekarang lebih menekuni ke crispy brownies dan aneka brownies panggang. Oh, crispy brownies dan aneka brownies panggang. Karena selama ini yang paling best seller itu ya brownies itu. Brownies itu ya. Oke, Lur, masih di UMKM Sentral Arta, pokoknya Ramandik senajan matangnya separek. Dan mungkin sedikit informasi tambahan, Mbak Olis ini adalah salah satu anggota dari DSM ya. DSM itu adalah Difabel Slawi Mandiri. Difabel Slawi Mandiri. Jadi Mbak Olis adalah salah satu anggotanya ya Mbak ya. Mbak, kalau ini kan berarti ada sesuatu hal yang kurang gitu ya Mbak dalam apakah ini tidak mengganggu, dan apa yang membuat Mbak semangat untuk terus berusaha untuk punya produk, dan pasarnya kayaknya juga sudah sampai luar kota seluruh Indonesia Mbak. Kalau untuk saya sendiri sih berawal mula karena pandangan masyarakat ya terhadap kaum disabilitas di Kabupaten Tegal sendiri itu sangat kurang baik kayak gitu kan. Yang dipandang, ini nggak bisa ngapa-ngapain lah, hanya bisa ngerepotin. Nah, saya ingin
menggebrak itu kayak gitu. Saya bisa kayak gitu. Saya ingin mewakili dari teman-teman lain kayak gitu. Walaupun memang banyak dari teman-teman disabilitas yang lain pun juga sudah bangkit kayak gitu. Nah, semangat saya itu dari situ. Saya ingin menunjukkan kepada dunia disabilitas itu bisa kayak gitu. Sama dengan yang lain iya, gitu ya? sama yang dengan lain. Karena saya pikir itu kan disabilitas itu hanya soal fisik, tapi tidak dengan impian yang sama dengan mereka yang memiliki impian besar juga. Begitupun dengan saya. Ya. Gitu. Mbak, ketika tahun 2019 ya memulai dengan usaha bolu jadul ya tadi sebutnya bolu jadul Mbak Olis. Kenapa sih Mbak kok milihnya cake atau kue atau bolu untuk menjadi satu bukti juga bahwa Mbak Olis itu sama dan bisa berkarya juga gitu? Mungkin karena berawal mula dari hobi ngemil ya. Jadi ternyata ini banyak loh pengusaha besar mulainya dari hobi ngemil. Awalnya saya tuh kenapa bisa terjun ke situ itu saya tuh pertama beli brownies gitu kan. Saya perhatikan kenapa teksturnya kok lembut, hitam seperti ini, bisa jadi seperti ini tuh gimana cara bikinnya. Terus saya tuh menggali dari saya menjadi menjadi karyawan di Bandung, itu saya mau kursus tapi masih mahal ya. Akhirnya saya tahan sampai saya resign dari pabrik, buka usaha di rumah, timbul akhirnya mulailah saya belajar kayak gitu sampai akhirnya ya sampai saat ini. Berarti basicnya memang tadinya malah bukan di cake gitu ya? Saya waktu basicnya tuh penjahitan di Bandung, di Garmen itu kan. Di Garmen, oke. Pulang saya buka toko sembako. Tapi nggak tahu mungkin rencana Allah ya, tiba-tiba saya bikin, tiba-tiba gitu aja berjalan aja. Akhirnya malah sekarang fokusnya justru ke cookies ini. Oke. Kalau untuk kemasan sendiri Mbak, kita ke produk ini ya. Tadi ini adalah produknya apa Mbak namanya? Cookies? Ini crispy brownies. Oh, crispy brownies ya. Mungkin ada. Oke, yang ini ya, crispy brownies. Ini berarti satu kemasan ini untuk berat bersihnya berapa Mbak? Ini 150 gram. 150 gram. Untuk harganya? Ini di harga 15.000. 15.000 ya. Ini yang versi yang ekonomis. Kalau yang super premium itu di harga 35.000. Apa bedanya Mbak ini? Bedanya itu kan komposisinya. Saya menggunakan dari coklat Colata. Oh, lebih premium ya. Bahan-bahannya juga premium ya. Di antaranya ini ya. Dan terus untuk cocoa powdernya kan juga beda juga. Oh. Jadi pangsa pasarnya juga berbeda. Iya. Tapi dari sisi kemasan sama Mbak? Sama. Oh sama ya. Ini pouch, kemudian ini juga ada yang ini yang toples. Toples, iya. Cuman ini yang toples belum ready. Jadi yang ready hanya ini. Kebenaran juga habis ya. Belum produksi lagi. Kalau yang di toples ini apa Mbak? Kalau ini cookies melted. Cookies melted. Iya, ini makanya pakai siraman coklat, tapi coklatnya habis. Iya. Jadi ini cookies melted ya. Iya. Jadi anak-anak kekinian gitu ya. Makanya tuh disiram pakai coklat. Oke. Kalau ini nastar. Oke. Oh ini nastar. Iya. Bentuknya kayak bantal ya Mbak? Iya. Apa memang nastar bantal ini? Jangan-jangan. Iya mencoba ini aja sih. Oh berbeda bentuk ya. Kalau nastar biasanya kan mainstreamnya kayak gitu. Ini anti mainstream ya. Oke, nastar. Dari kemasannya kita bisa lihat di sini ada Instagramnya Olis.aneka kue. Iya. Ini nomor HP yang masih aktif Mbak? Iya, masih aktif. Nomornya berapa ya Mbak ini berarti? 0822 100 30 822. Oke, ini jadi yang barangkali berminat bisa langsung ke Instagramnya atau juga ke nomor handphonenya. Oke, terus apa lagi Mbak ini di Instagram? Apakah orang juga bisa melihat produk-produknya Mbak? Bisa. Tapi saya lebih ke katalog WA sih. Katalog WA, iya. Oke. Jadi silahkan WA, kemudian nanti kalau tanya nanti akan diberikan beberapa produk-produknya. Sistemnya berarti open order atau? Open order juga. Kalau untuk yang kayak food brownies itu kan saya jarang ready kecuali di toko di Slawi. Oh ada ya di Slawi? Ada. Mungkin bisa disebutkan kalau boleh? Di Rumah Sakit Harapan Sehat. Oh. Tuku Salam. Duku Salam ya. Berarti di situ ada produk Mbak Olis juga ya, barangkali ada yang minat ya. Oke, terus kalau untuk food brownies-nya itu kan banyak variannya, ada dari walnut, ada almond, ada mete, cukup sama banyak cranberry, chocolate chip dan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain ya.
Dan ini kalau produksi Mbak dibantu ada apa karyawan atau Nggak sendiri? ada, saya handle sendiri. Handle sendiri ya. Biasanya produksi setiap hari gitu. Iya. Mulai jam berapa biasanya? Saya start dari jam 9. Jam 9 pagi ya. Itu mulai produksi ya. Iya, mulai produksi. Oke. Harusnya tadi pun sudah mulai packing buat untuk yang di rumah sakit, karena di rumah sakit juga sekarang udah mau produksi sih. Jadi bahan-bahan saya siapkan dari rumah. Oh, produksinya di sana? Iya, produksinya di sana. Produksinya di sana. Maksudnya biar nggak terlalu banyak ini sih ya. Iya. Mengatur waktu lah ya. Iya, dibagi-bagi gitu ya, Iya, Mbak. dibagi-bagi. Oke. Jadi produk Mbak Olis ini juga sudah terdaftar di izin Dinkes juga Iya, ya? sudah izin Dinkes sudah, halal juga sudah. Oke, halal juga sudah, PRT jelas sudah ya? Sudah. Oke, ini kalau dilihat berarti ada beberapa produknya Mbak ya? Iya. Ada dessert, brownies, banana cake, ini masih ada Mbak? Masih. Ini tapi ini open PO. Oh, open PO biasanya. Harus kepoin ini berarti Iya. statusnya. Iya. Terus juga tergantung requestan dari pelanggan sih. Kadang kan pelanggan saya pengen ini dong, pengen rasain ini kayak gitu. Kalau di marketplace ada Mbak? Marketplace saya dulu ada, tapi karena kurang ini ya, jadi saya lebih dominan ke Facebook sama WA aja. Oh, kalau Facebooknya apa Mbak berarti? Holis Suhari. Suhari ya, oke. Oke, jadi mungkin karena cukup jauh juga dari kota ya, jadi Iya. kalau ongkir bisa panjang juga ya. Oke, Iya. jadi silakan nanti yang pengen apa namanya mencoba kue atau cookiesnya dari Mbak Olis, ini tadi ada brownies crispy ya, Iya. brownies crispy, kemudian juga ada choco melted ya, Iya. bener ya choco Iya. melted, terus ini nastar. Kemudian juga ada produk-produk lainnya Mbak ya? Ada kastengel, ada putri salju, ada. Biasanya momen-momen kapan Mbak? Ini paling ramai pesanan? Sebenarnya paling ramai itu Lebaran. Lebaran ya? Iya, cuman saya juga nggak kemestian kalau misalkan kadang saya posting mesti juga ada yang ini. Akhirnya order gitu? Order gitu. Jadi nggak mesti ya di Lebaran aja sih. Cuman momen paling besar itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dan Lebaran ya. Iya. Baik. Mbak Olis terima kasih banyak. Ini kita sudah diberi kesempatan untuk melihat dapurnya Mbak Olis dan sekali lagi ini juga bisa menjadi pemicu semangat ya Mbak ya buat teman-teman yang lain siapapun itulah bahwa ya kalau nggak mulai sekarang mau kapan lagi Kapan ya? lagi benar. Kalau Kalau nggak nggak- dimulai. Iya nggak akan bisa Nggak jadi akan ya. bisa jadi. Dan ternyata Mbak Olis ini adalah orang yang tadinya tidak bermain di cake ya atau di kue. baking. Tadinya di bidang yang lain tapi dengan kemauan yang keras akhirnya bisa sekarang memproduksi. Alhamdulillah. Oke Mbak, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat selalu, Amin, berkah selalu, terima sukses kasih. selalu ya Mbak ya. Amin. Oke Lur, jadi hanya sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita bersama dengan Mbak Olis dari Olis Cake Iya. ya. Dan silahkan yang sekali lagi pengen kepoin produknya, ini ada Instagram, kemudian Facebook dan nomor WA dari Mbak Olis, nanti bisa langsung hubungi. Nanti tanya-tanya langsung deh dengan Mbak Olis ya. Dan sekali lagi karena hari ini beliau kebetulan libur, jadi kita belum bisa menghadirkan proses produksi secara langsung. Kita akan ketemu lagi di konten berikutnya, tetap di UMKM Sentral Arta. Terima kasih untuk PT PPR Sentral Arta yang sudah support Riko buat jalan-jalan dan makan-makan. UMKM tumbuh dan sehat bersama PPR Sentral Arta, solusi sandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.